aja serang. Selamat datang di channel Karam. Kali aja seram, channelnya para pengangguran abadi, dan para beban keluarga. Tenang, kalian tidak usah galau, resah, apalagi gantung diri di pohon semon. Karena kami akan selalu hadir menemani hari-hari kalian, yang penuh dengan beban hidup ini. Semoga dengan hadirnya channel ini, bisa membuat hari-hari kalian penuh makna. Jangan lupa subscribe-nya ya. Selamat mendengarkan. Kali aja serang. Untuk episode kali ini, kembali saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai dan paling jadi rebutan oleh para lelaki hidung belang di desa saya, akan membawakan dua cerita sekaligus. Makanya tetap stay di channel Karam. Kali aja seram, cekidot. Cerita pertama berjudul Pocong di Sekolahku. Selamat mendengarkan. Pocong di sekolah. Dulu ada anak perempuan pergi ke sebuah gudang dan dia mati di sana. Sekarang gudang itu diubah menjadi toilet. Toilet itu sekarang penuh dengan hal-hal mistis. Sering ada siswa yang kesurupan, kerasukan. Semenjak itu pihak sekolah sering memanggil orang pintar. Sejak itu siswa-siswi menjadi penasaran. Budi, Rima, Rian dan Hilman menjadi penasaran tentang hal mistis di sekolah. Gimana kalau kita malam-malam ke sekolah? Boleh juga tuh, aku juga penasaran sama hal mistis di sekolah. Gimana kalau kita ketemuan di warteg di seberang sekolah? Bener tuh, tapi jam berapa kita ngumpulnya? Ngumpulnya jam 7:30 aja. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Akhirnya sudah malam, mereka bersiap-siap untuk ke sekolah. Semuanya sudah berkumpul belum? Budi mana? Gue di sini men, maaf ya terlambat. Ya sudah, gak apa-apa. Apa kalian sudah siap? Ya sudah siap, teriak bersama-sama. Pintu gerbang dibuka berbunyi nyet-nyet. Semuanya takut. Di sekolah sangat gelap, angin bertiup kencang, semua pohon bergoyang. Semuanya mendekat ke pohon untuk mengobati rasa penasaran. Tiba-tiba ada bayangan putih lewat. Set, Budi mulai ketakutan. Semua berpencar untuk merekam penampakan apa saja yang ada di sekolah. Tiba-tiba ada suara teriakan, "Aa!" Teriakan siapa tuh? Semuanya berlari mendekati tempat dari teriakan, semuanya berkumpul. Kalian dengar suara teriakan gak? Ya gue dengar suara teriakan tadi, makanya langsung gue kesini. Tunggu dulu, Budi kemana? Oh iya, Budi kemana ya? Langsung ada suara teriakan memanggil mereka semua. Hilman, Rian, Rima, kalian di mana? Itu suara siapa ya? Ini suara gue, Budi. Budi, lo di mana? Gue di dalam kelas 7B nih, pintunya gak bisa dibuka. Mereka semua langsung ke kelas 7B. Budi, lo ada di dalam gak? Ya tolong bukain, gelap nih sering. Pas dibuka, di belakang Budi ada pocong. Bat, di belakang lo ada pocong tuh. Budi langsung menengok ke belakang, ternyata benar di belakang Budi ada pocong. Budi langsung berkata, lari. Semua langsung lari. Semenjak itu semuanya diganggu sama hantu pocong itu. Pagi hari ketika Hilman sedang sarapan, tiba-tiba di sebelahnya ada pocong. Hilman langsung lari dan mengambil handone.
Hilman langsung menelpon teman-temannya dan berencana membicarakan di taman kota. Aduh, sepulang dari sekolah malam kemarin, hidup gue jadi gak tenang. Masa gue lagi sarapan di sebelah gue ada pocong. Kalau gue pas lagi mandi tiba-tiba di kaca ada pocong, langsung lari gue. Gimana kalau kita besok ke dukun aja? Boleh juga tuh. Besoknya semuanya berangkat ke dukun. Permisi Pak Dukun. Ya silahkan masuk, kalian ada apa kalian datang ke sini? Begini Pak Dukun, jadi kami setiap hari kami sering diganggu pocong. Ya saya tahu, kalian harus meminta maaf pada hantu itu. Di mana Pak Dukun minta maafnya? Di tempat kalian bertemu hantu pocong itu. Ya sudah, makasih ya Pak Dukun. Permisi. Besoknya saat sekolah mereka meminta maaf ke kelas 7B. Sejak meminta maaf kepada hantu itu, hidup mereka kembali tenang. Cerita kedua, berjudul Saudara Kembarku. Saudara kembarku, namaku Elinda Quinita. Aku berumur 12 tahun. Suatu hari orang tuaku mengajakku untuk pindah ke rumah nenekku di desa. Sebenarnya aku tidak ingin pergi karena aku harus pindah sekolah dan pindah rumah, juga harus meninggalkan sahabat-sahabatku. Tapi apa boleh buat, itu keinginan orang tuaku. Jadi aku harus menurutinya. Pagi-pagi aku dan orang tuaku langsung pergi ke rumah nenek. Nenek telah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi, rumah itu tak terurus. Sampai di rumah nenek, aku turun dari mobil dan melihat di sekelilingku. Aku izin kepada ibu untuk melihat taman yang ada di dekat rumah nenek. Ibu pun mengizinkanku. Di sana ada ayunan, perosotan dan sebagainya. Tapi kulihat ada seorang gadis seumuranku sedang menangis. Aku menghampirinya. Ternyata anak itu mirip sekali denganku. Namanya Alinda. Namanya hampir sama dengan namaku, pikirku. Akhirnya kami bermain bersama. Pada siang hari, ibu memanggilku untuk makan siang. Aku langsung menghampirinya. Siapa anak yang bermain bersamamu itu? Namanya Alinda, Bu. Memang kenapa? Aku bertanya. Tidak apa-apa, kata ibu khawatir sembari berjalan ke dapur. Ibu kenapa ya? Batinku. 2 tahun kemudian. Tak terasa umurku sudah 14 tahun dan sudah duduk di kelas 9 SMP. Aku tetap menjadi teman Alinda. Bahkan kami telah menjadi sahabat. Tapi, jika aku sedang bermain bersama Alinda, ibu pasti terlihat khawatir. Seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Suatu hari ibu bertanya kepadaku, "El, kamu masih suka bermain bersama Alinda?" Tanya ibu khawatir. "Masih, Bu." "Sebenarnya mengapa, Bu?" "Sepertinya ada yang ibu sembunyikan. Aku ingin mengungkap hal yang sebenarnya." Ada sesuatu yang mesti ibu ceritakan." "Apa, Bu?" "Sebenarnya saat kamu lahir, kamu mempunyai saudara kembar. Namun ia meninggal karena kekurangan oksigen. Dan namanya," ibu memotong perkataannya. "Siapa, Bu, namanya?" Tanyaku dengan penuh semangat. "Namanya." Belum ibu selesai melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Alinda datang secara mengejutkan. Ibu pun menghampirinya. "Nak, pergilah dengan tenang."
ibu yang akan menjaga adik kembarmu, Elinda. Aku pun terkejut apa yang telah ibu katakan. Ternyata Alinda adalah kakak kembarku yang meninggal saat aku dan ia lahir. Ibu, jadi, kataku sambil menahan tangisan. Iya, nak, Alinda adalah kakak kembarmu. Ia lahir 5 menit sebelum kamu lahir, kata ibu. Dulu sebelum kalian lahir, ibu masih tinggal di sini sampai kalian berdua lahir, kata ibu. Aku menghampiri Alinda yang berada di ambang pintu. Kak, pergilah dengan tenang. Aku, ibu dan ayah akan baik-baik saja di sini. Ibu, jagalah diri kalian baik-baik. Alinda langsung menghilang dari hadapanku dan ibu. Aku dan ibu menangis. Maafkan ibu, Elinda. Ibu baru menceritakan ini semua, kata ibu. Tidak apa-apa, Bu.